Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikmal Azhari Siregar. Hari ini saya akan membahas pengertian tentang RAM. Apa sih itu RAM? RAM atau yang kita kenal sebagai Random Access Memory adalah memori utama pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program sementara waktu ketika komputer sedang berjalan. RAM itu bersifat volatil, artinya data yang tersimpan di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan. Lalu, apa sih fungsi dari RAM? Fungsi utama dari RAM yaitu menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh prosesor, mempercepat kinerja komputer karena akses ke RAM jauh lebih cepat dibandingkan dengan penyimpanan seperti hard disk. Lalu, apa sih karakteristik dari RAM itu? RAM memiliki karakteristik utama yang membedakannya dari jenis memori lainnya. RAM itu bersifat volatil, artinya semua data yang tersimpan di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan atau kehilangan daya. RAM itu menggunakan sistem acak atau random access, sehingga prosesor dapat mengakses data dari lokasi manapun di memori dengan waktu yang sama tanpa harus mengikuti urutan tertentu. Selain itu, RAM memiliki kecepatan baca dan tulis yang sangat tinggi, jauh lebih cepat dibandingkan dengan perangkat penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD. Namun, kapasitas RAM umumnya lebih terbatas karena biaya produksinya lebih tinggi per satuan bit. Lalu ada yang namanya metode RAM. Metode akses RAM itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu random access. Semua lokasi memori dapat diakses secara langsung dengan waktu yang sama. Dikarenakan semua lokasinya ini memori dapat diakses secara langsung dengan waktu yang sama, maka inilah yang kita sebut sebagai random access memory. Yang kedua itu ada sequential access. Data hanya dapat diakses secara berurutan. Metode ini dapat digunakan pada tape memori, bukan pada RAM. Dibandingkan sequential, metode random jauh lebih cepat. Jenis RAM atau metodologi teknologi RAM. Yang pertama itu ada SRAM, atau bisa kita sebut sebagai static RAM. Fungsinya itu menyimpan data menggunakan flip-flop, lebih cepat dan mahal, digunakan untuk cache. Yang kedua itu ada DRAM atau dynamic RAM. Fungsinya itu menyimpan data dengan kapasitor, lebih murah tapi lebih lambat, perlu penyegaran atau refresh terus-menerus. Yang ketiga itu ada SDRAM, atau bisa kita sebut sebagai synchronous DRAM, yaitu fungsinya untuk sinkron dengan clock CPU, mempercepat proses data. Yang keempat itu ada DDR SDRAM, atau bisa kita sebut sebagai double data rate SDRAM. Versi lanjutan SDRAM mentransfer data 2 kali dalam satu siklus clock. Ada versi DDR, DDR2, DDR3, DDR4, dan DDR5. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu RAM adalah memori utama yang menyimpan data sementara. Karakteristiknya juga cepat, sementara, dan dapat diakses secara acak. Metodenya menggunakan sistem random access dengan berbagai jenis teknologi seperti SRAM, DRAM, dan DDR. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.